Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas secara ringkas atau review singkat dari perpindahan kalor. Mungkin ini sebelumnya pernah dipelajari di bangku SMA atau SMP mungkin, tapi tidak terlalu detail. Jadi yang saya sampaikan di kesempatan kali ini adalah review singkatnya saja. Baik, apa itu perpindahan kalor? Ya, ya, perpindahan kalor adalah perpindahan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, perpindahan kalor itu terjadi kalau ada perbedaan suhu. Artinya ini semacam driving force-nya, penyebab adanya perpindahan kalor, yaitu perbedaan suhu. Kalau suhunya sama, dia tidak terjadi perpindahan kalor. Nah, arah perpindahan kalor disepakati atau diasumsikan dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Mekanismenya ada tiga yang kita kenal hingga saat ini, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke. Dalam gambar ini, saya ambil dari internet juga gitu ya. Kita lihat bahwa pada saat kita mendidihkan air dengan api seperti ini, ketiga-tiga mekanisme perpindahan kalor terjadi. Konveksi itu terjadi antara permukaan panas panci ini dengan air yang berada di atasnya. Kemudian radiasi terjadi dari api langsung ke tubuh kita misalnya. Kemudian konduksi itu terjadi di gagang panci ini dari yang dekat dengan panci kemudian ke arah tangan kita. Oke, itu apa namanya? Secara umum mekanisme perpindahan kalor. Nah, untuk konduksi sendiri itu terjadi melalui perantara, melalui medium perantara. Biasanya terjadi di benda padat. Nah, kalau konduksi itu tidak terjadi pergerakan medium, artinya mediumnya itu ya tetap di situ-situ aja. Nah, contohnya adalah gambar ini. Misalnya kita punya sebatang logam. Logam tersebut kita panaskan di salah satu ujungnya. Jadi di sini tentu saja temperaturnya lebih tinggi, suhunya lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sini. Karena ada perbedaan suhu, terjadilah perpindahan kalor. Seperti yang saya sebut sebelumnya bahwa driving force dari perpindahan kalor adalah adanya perbedaan suhu. Di sini suhunya lebih tinggi, maka dia berpindah ke arah sini. Akibatnya apa? Lambat laun di sini juga ikut panas. Nah, besarnya laju aliran kalor secara konduksi bisa dituliskan seperti ini. Q konduksi itu laju aliran kalor secara konduksi itu K dikali A dikali delta T dibagi dengan L. Dengan K itu adalah konduktivitas termal, A itu permukaan penampang. Delta T itu adalah perbedaan temperatur antara yang berpindah kalornya, antara ini dengan ini. Kemudian L itu panjangnya berapa. Nah, untuk itu mari kita coba selesaikan satu problem, satu soal. Misal seperti ini, sebuah batang logam berbentuk balok dengan luas permukaan 5 cm persegi. Maksudnya 5 luas penampang ya, bukan luas selimutnya. Dengan panjang 10 cm terbuat dari stainless steel yang memiliki konduktivitas termal 16 watt per meter Kelvin. Salah satu ujungnya bersuhu 70 derajat Celcius dan di ujung lainnya bersuhu 40 derajat Celcius. Yang ditanya berapakah laju perpindahan panasnya. Oke, untuk mengerjakan ini mari kita gunakan drawing editor ya. Nah, ini soalnya. Misal seperti kita bisa lihat di sini sebatang logam dengan luas permukaan penampang, maksudnya penampang. Jadi kalau misalnya saya punya batang logam seperti ini, ya asumsikan saja ya. Nah, luas permukaan itu maksudnya ini, luas permukaan penampang itu A ini sama dengan 5 cm persegi. Artinya di sini juga sama kan? Batang logam. Di sini juga sama nih. 5 cm persegi juga. Kemudian panjang dari sini ke sini, L kan? L itu adalah 10 cm terbuat dari
Stainless steel yang memiliki konduktivitas termal sebesar K sama dengan 16 watt per meter Kelvin atau per meter derajat Celcius. Salah satu ujungnya bersuhu 70 derajat Celcius. Misal di sini 70 derajat Celcius, T1 misalnya. Kemudian di ujung lainnya di sini T2 sama dengan 40 derajat Celcius. Kemudian ditanya berapa laju perpindahan panasnya. Maka seperti rumus yang saya tunjukkan tadi, jadi Q konduksi dot ya, itu sama dengan konduktivitas termal dikali luas permukaan dikali delta T. Artinya T1 min T2 dibagi dengan L. Tinggal dimasukin aja angkanya, yaitu K-nya 16. A-nya ini perlu kita rubah ya, jadi karena ini masih cm persegi, maka kita harus rubah jadi 5 kali 10 pangkat minus 4, kan harus jadikan meter persegi ya. Kemudian dikali dengan perbedaan suhunya, yaitu 70 dikurangin 40 ya, 30. Dibagi dengan L, L-nya adalah 10 cm. Ini juga perlu kita rubah menjadi meter, menjadi 0,1 meter. Nah, kalau kita hitung, jawabannya adalah dapatnya 2,4 watt atau 2,4 joule per second. Nah, itu untuk menghitung konduksi secara sederhana. Dan rumus ini perlu kita ketahui, perlu saya sebutkan bahwa rumus ini hanya berlaku untuk geometri yang memiliki luas penampangnya sama, konstan sepanjang arah perpindahan kalor. Maksudnya apa? Misalnya di sini kan 5 cm persegi gitu ya, luas penampangnya. Kemudian arah perpindahan kalornya kan ke sana. Nah, sepanjang arah perpindahan kalor, luas penampangnya tetap 5 meter persegi kan. Nah, akan berbeda jika geometrinya seperti silinder yang perpindahan kalornya dari tengah ke luar atau bola ya. Nanti kita akan bahas lebih detail di bab konduksi ya. Oke. Selanjutnya adalah perpindahan kalor secara konveksi. Nah, konveksi terjadi melalui medium perantara. Sama halnya dengan konduksi, tapi perbedaannya dengan konduksi adalah di konveksi kalor itu terjadi juga pergerakan mediumnya. Contohnya seperti ini. Pada saat kita mendidihkan air dalam api gitu, dengan apinya di bawah ini, kemudian api ini akan memanaskan panci, kemudian air dalam panci ikut terpanaskan. Intinya kan seperti itu. Nah, bagian alas panci yang terkena dengan api itu suhunya menjadi panas, lebih panas dibandingkan dengan air yang berada di dalam panci. Nah, terjadilah perbedaan temperatur antara alas panci ini dengan air yang berada di panci ini kan. Nah, karena ada perbedaan temperatur, maka terjadilah perpindahan kalor. Nah, pergerakannya di mana? Pergerakannya adalah di sini. Jadi air yang berada di dekat alas panci, karena alas pancinya panas, maka dia akan si air yang berada dekat alas panci itu akan bergerak ke atas secara alami. Karena sesuatu yang panas itu cenderung memiliki density, memiliki rapat jenis yang lebih rendah dibandingkan sesuatu yang dingin. Akhirnya dia bergerak ke atas, kemudian air yang bagian atas akan bergerak ke bawah. Sehingga ada aliran sirkulasi seperti itu. Nah, karena terjadi pergerakan zat perantara ini, medium perantara ini, maka dia disebut dengan konveksi. Ada dua jenis konveksi kalor, yaitu konveksi alami dan konveksi paksa. Bedanya apa? Kalau konveksi alami atau natural convection itu pergerakan mediumnya itu secara alami. Jadi tidak ada bantuan dari energi eksternal seperti pompa atau kipas gitu ya. Jadi dia murni karena adanya gaya buoyancy atau kita kenal dengan gaya Archimedes. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas ini di satu chapter sendiri, satu bab sendiri nanti. Sedangkan satu lagi adalah konveksi paksa. Kalau konveksi paksa itu pergerakan medium perantaranya itu dibantu oleh
device tertentu. Contohnya kalau di gambar ini pergerakan molekulnya dibantu oleh kipas atau misalnya dibantu oleh pompa. Nah, untuk menghitung berapa besarnya laju aliran kalor secara konveksi, itu menggunakan persamaan ini, yaitu Q konveksi, laju aliran kalor secara konveksi, yaitu H dikali A dikali delta T. H itu adalah koefisien konveksi, kemudian A itu adalah luas permukaan kontak antara permukaan solid, yaitu kalau di kasus ini adalah alas si panci, dan luas kontak antara alas panci dan air yang di atasnya. Kemudian delta T adalah perbedaan temperatur antara permukaan solid dan liquid, zat air yang fluidanya. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana kita menentukan H. Ini adalah mungkin bisa dibilang game utama yang akan kita utak-atik nanti di bab konveksi. Nah, karena sulit untuk menentukan nilai H, maka biasanya kita memilih metode secara empiris. Gitu ya. Metode secara empiris ini sederhana gitu, cuma persamaan biasa tanpa persamaan diferensial biasanya, persamaan biasa gitu ya. Tapi kita harus menggunakan persamaan yang berbeda-beda untuk masing-masing studi kasus, misalnya untuk geometrinya, untuk aliran fluid seperti apa dan lain sebagainya. Oke, ini masalah konveksi secara umum seperti ini. Untuk lebih jelas ada contoh seperti ini. Misalnya secangkir kopi bersuhu 70 derajat Celcius diletakkan di ruangan yang suhunya 25 derajat Celcius. Luas permukaan kontaknya, maksudnya antara kopi dengan udara sekitar adalah 15 cm persegi, dan diketahui bahwa koefisien konveksi alami secara secangkir kopi tersebut adalah 4 watt per meter persegi Kelvin, dan yang ditanya adalah berapa laju perpindahan kalornya yang secara konveksi. Oke, kita akan coba kerjakan ini. Nah, ini soalnya saya coba kopikan di sini ya. Jadi secangkir kopi bersuhu 70 derajat Celcius diletakkan di ruangan yang suhunya 25 derajat Celcius. Jadi kalau saya gambarkan mungkin seperti ini ya. Ini ada kopi. Ya, kopi, secangkir kopi, kemudian ini ada panas kan, ini 70 derajat Celcius. Kemudian ini T kopi gitu ya, T kopi, kemudian T udaranya adalah 25 derajat Celcius. Artinya kan ada perbedaan temperatur ya antara kopi yang 70 yang panas dengan udara yang relatif dingin 25 derajat Celcius. Luas permukaannya adalah luas permukaan kontak ini efektifnya adalah A sama dengan 15 cm per persegi. Kemudian koefisien konveksinya H-nya sama dengan 4 watt per meter persegi Kelvin. Nah, kalau misalnya kita masukkan ke persamaannya, Q konveksi itu kan sama dengan A dikali dengan delta T. H-nya adalah 4, kemudian A-nya karena ini watt, 4 watt per meter persegi, berarti ini harus dirubah dulu menjadi meter persegi, yaitu 15 dikali 10 pangkat minus 4 ya, meter persegi. Jadi ini dikali 15 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi dikali delta T. Delta T-nya adalah 70 dikurangin 25. Sehingga dapat hasilnya adalah 0,027 watt. Nggak terlalu sulit kan ya? Oke, itu contoh soal dari konveksi kalor ya. Selanjutnya adalah perpindahan kalor secara radiasi. Nah, radiasi ini beda dengan konveksi dan konduksi. Untuk radiasi dia tidak membutuhkan medium untuk memindahkan kalornya. Nah, sebenarnya radiasi ini adalah salah satu spektrum dari gelombang elektromagnetik.
Jadi ya karena memang dia gelombang elektromagnetik makanya dia tidak butuh medium. Dan dia merambat juga dengan kecepatan cahaya sama lah gitu. Nah, besarnya pancaran radiasi thermal dari sebuah benda itu dihitung dengan rumus persamaan ini, yaitu laju aliran kalau secara radiasi sama dengan E itu emisivitas bahan, kemudian dikali sigma kecil ya. Konstanta Stefan Boltzmann yaitu 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter persegi per meter Kelvin. Suhu, ini bukan suhu ya, suhu. Suhunya ini bukan delta, jadi kita mesti menggunakan Kelvin. Kalau yang sebelumnya untuk konveksi dan konveksi kan delta. Anda mau pakai derajat Celcius atau Kelvin akan hasilnya sama. Kemudian A adalah luas permukaan. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba kerjakan soalnya. Nah, ini saya coba cropkan soalnya, yaitu berapa laju aliran radiasi yang dihasilkan oleh plat dengan luas A sama dengan 1 meter persegi. Kemudian temperaturnya dalam Kelvin 1000 dan emisivitas bahan E-nya adalah 0,8. Maka kalau kita ingin mengerjakan soalnya cukup gampang. Sebentar gini aja, Q radiasi sama dengan E dikali sigma dikali A dikali delta T. Oh sorry, bukan delta T tapi T ya. T pangkat 4. Jadi E-nya adalah 0,8, kemudian sigmanya adalah 5,67 kali 10 pangkat minus 8 dikali A-nya 1 meter persegi dan T-nya adalah 1000 pangkat 4. Sehingga dapat hasilnya adalah 56700 watt. Oke, begitu tentang radiasi. Untuk review singkat cukup sekian. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas materi baru. Untuk pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.